Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fi din. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma ij'alna hadiyan muhtadiyan ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kembali membaca dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab seorang santri, adabut talib ma'a syaikhihi, adab seorang santri bersama dengan gurunya. Dan kita melanjutkan adab yang keenam yang ditulis oleh musannif rahimahullah ta'ala. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. As-sadisu, yang keenam, an yashkura, hendaknya berterima kasih seorang talib, maksudnya asy-syaikha kepada guru, ala tauqifihi, atas peringatan yang diberikan oleh guru, ala ma fihi, atas perkara yang di dalamnya ada fadilatun, keutamaan, wa ala taubihihi, dan berterima kasih atas celaan seorang guru tentunya terhadap muridnya, ala ma fihi, di atas perkara yang di dalamnya ada naqisatun, kejelekan atau keburukan, au ala kasalin, atau celaan guru atas satu kemalasan, yang tarihi, yang menghampiri santri tersebut, au kusurin, atau sebuah kekurangan, yu'anihi, yang dialami oleh santri tersebut, au ghairi dzalika, atau semisal hal tersebut, mimma fi iqafihi, dalam perkara-perkara yang di dalam iqafihi, peringatan gurunya tersebut, alaihi, atas santrinya, wa taubihihi, dan celaan gurunya, irsyaduhu, ada petunjuk atau arahan dari guru tersebut, irsyaduhu, ada arahan untuk santri tersebut, wasolahu, dan ada kebaikan untuk santri tersebut, wa ya'uddu dzalika, dan menganggap santri hal tersebut yang sudah dilakukan gurunya, minasyaikhi, dari gurunya, min ni'amillahi ta'ala, termasuk kenikmatan Allah ta'ala, alaihi, atas santri tersebut, bi'tina'i syaikhi, dengan perhatian guru, bihi, terhadap santri, wa nadharihi, dan perhatian atau pandangan guru, ilaihi, kepada santri, fa inna dzalika, karena hal tersebut, amyal, lebih membuat condong, liqalbi syaikhi, bagi hati seorang guru, wa ab'atsu, dan lebih membuat semangat, alal i'tina'i, untuk memperhatikan bimasalihi, dengan kemaslahatan santri. Maka di sini adab yang beliau ingin sampaikan, hendaknya seorang santri itu, insyaallah apa yang beliau sampaikan, hendaknya seorang santri itu berterima kasih kepada gurunya atas segala macam apapun yang sudah gurunya lakukan kepadanya. Entah itu peringatan, nasihat, atau bahkan gurunya mencela dirinya pun harus berterima kasih seorang santri itu. Karena bisa jadi gurunya mencela dirinya memang karena ada suatu keburukan yang hendaknya benar-benar ditinggalkan oleh santri. Bahkan kalau misalkan gurunya mencelanya karena dia malas atau karena ada keburukan yang dia lakukan, maka hendaknya santri berterima kasih. Maka ala kulli hal, hendaknya seorang santri berterima kasih kepada gurunya atas hal-hal yang dilakukan gurunya kepada santri tersebut. Dan ini yang
menjadi salah satu adab yang hendaknya juga diperhatikan oleh seorang santri yang terkadang sering luput. Santri akan suka kalau dipuji oleh gurunya, tapi tidak ada santri yang suka jika dia diperingatkan atau bahkan dicela oleh gurunya. Ya. Maksudnya celaan ini adalah untuk memberikan nasihat atau petunjuk, namun mungkin caranya agak berbeda. Ya. Ada yang akhirnya jadi ngambek, akhirnya jadi mutung gitu ya. Akhirnya dia nggak mau ngaji lagi, atau dia akhirnya memusuhi guru tersebut, naudzubillah. Dan ini hendaknya dialami oleh santri, dan dia harus mempraktekkannya. Dan pernah juga ada satu kisah juga terjadi dengan kita. Salah satu guru kita pernah begitu keras menghardik kita, memperingatkan kita, ya bahkan sempat dikeluarkan kita dari majelis di awal-awal kita menuntut ilmu. Dan ketika awal-awal memang terasa sepertinya kok seperti itu gitu ya cara mengingatkan. Kemudian setelah kita berpikir dengan positif, dengan pikiran tenang, nah, ternyata memang itu termasuk adab yang buruk yang sudah kita lakukan. Akhirnya kita malah berterima kasih pada guru yang ya bahkan mungkin sangat berbuat yang mencela kita dengan celaan yang luar biasa. Karena memang kita yang salah gitu. Dan alasannya mengapa beliau menyampaikan bahwasanya kita tetap berterima kasih pada guru, karena itu menunjukkan guru perhatian kepada kita. Itu menunjukkan guru perhatian kepada kita. Karena santri tidak memperhatikan hal-hal detail semacam ini. Ya, wamid atau lataif yang semacam ini. Ketika guru kok sampai memperingatkan santrinya, atau guru kok sampai menghardik santrinya, ini bukti bahwasanya gurunya itu perhatian terhadap santri tersebut wabil khusus. Kalau misalkan tidak perhatian, sudah biarkan dia. Dan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa idza auqafahu, dan apabila memperingatkannya syekhu gurunya ala daqiqatin atas suatu perkara yang agak rumit, atau atas suatu perkara yang lembut, min adabin dari satu adab, au naqisatin, atau ada suatu keburukan sadarat yang muncul minhu dari santri, wakana ya'rifuhu, dan dia mengetahuinya. Maksudnya apa? Maksudnya guru sudah mengetahuinya sebelumnya, min qablu, sebelumnya, fala yuzhiru, maka jangan, atau seorang santri mengetahuinya ya sebelum itu. Sebenarnya dia mengetahui sendiri, cuma diperingatkan oleh gurunya, fala yuzhiru, maka jangan menunjukkan annahu, bahwasanya santri tersebut kana arifan bihi, dia sudah mengetahui kekurangannya atau mengetahui adab tersebut, wa ghafala anhu, dan dia memang tidak menghiraukan atas hal tersebut. Akan tetapi bal yashkuru syekh, akan tetapi dia tetap berterima kasih pada gurunya ala ifadatihi, ketika dia memberikan faedah kepada santri tersebut, dalika, dengan hal tersebut, wa'tihinahi, dan perhatian gurunya bi amrihi, terhadap urusan atau perkara santri. Fa in kana lahu fi dzalika udhrun, jika dia ada udhurnya, wa kana i'lamu syaikhi, dan pemberitahuan guru terhadap hal tersebut aslah, lebih memberikan maslahat, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah dengannya. Wa illa, dan jika tidak, tarakahu, dia meninggalkannya. Ya, misalkan dinasihati oleh seorang guru, mungkin gurunya tidak mengetahui seluk-beluk permasalahannya, namun gurunya hanya mengetahui secara zahir saja sehingga memberikan nasihat, maka ini dilihat. Kalau misalkan nasihatnya memang bisa diterapkan, maka diterapkan. Tapi kalau misalkan itu malah memperkeruh suasana, maka tetap berterima kasih, tapi tidak menjalankannya. Illa, kecuali an yatarattaba, kecuali jika berefek
ala tarki bayanil udhri, ketika menjelaskan udhurnya, mufsadatun, keburukan, fayata'ayyanu, maka menjadi harus ya'lamuhu bihi, memberitahu gurunya tentang udhur, kenapa dia tidak melakukan adab tersebut, atau kenapa muncul suatu hal yang dipandang buruk oleh guru tersebut. Jadi untuk masalah memberikan udhur atau menyampaikan udhur pada guru, ini dilihat maslahat madarat. Kalau tidak ada maslahat atau madarat, sebaiknya santri diam, tidak perlu menyampaikan udhur apapun. Tapi kalau diperkirakan kalau tanpa menyampaikan udhurnya santri, kenapa hal itu terjadi, akan ada keburukan, maka disampaikan oleh santri tersebut. Baik. Kemudian adab yang ketujuh, ini adab yang agak panjang, tentang masalah bertamu atau masalah sowan ya ke rumah guru. Faqal musannif rahimahullah ta'ala as-sabi'u, yang ketujuh, an la yadkhulah, hendaknya tidak masuk bertemu ala syekhi, kepada gurunya, fi ghairil majlisil ami, di selain majelis yang umum, illa bisti'dzanin, kecuali dengan minta izin dulu. Sawaun, sama saja, kana syekhu, apakah guru tersebut wahdahu, sendirian, am, atau kana guru tersebut ma'ahu, bersamanya, ghairuhu, selain guru atau selainnya orang lain. Fa in ista'dzana, jika guru mengizinkan, bihaitsu, di mana ya'lamu asy-syaikhu, mengetahui guru tersebut, walam ya'dzan lahu, akan tetapi gurunya tidak mengizinkan, insarafa, maka santri pulang balik. Wala yukarriru, dan tidak perlu mengulangi al-isti'dzana, izin. Wa in syakka, dan apabila dia ragu, fi ilmi syaikhi bihi, masalah gurunya tahu atau tidak ya terhadap minta izin dari santrinya tadi, fala yazid, maka janganlah dia melebihkan, fil istidzan, dalam minta izin, fauqa thalathi marratin, lebih dari 3 kali, au thalathi taraqatin, atau 3 kali ketukan, bil babi, pada pintu, atau al halqah, gagang pintu. Ya, kalau zaman dulu gagang pintu kan ada yang terbuat, atau enggak gagang seperti sekarang, tapi gagangnya kayak bulat seperti itu, kemudian ditarik ya seperti besi yang bulat, itu halqah. Wal yakun, tandanya torkul babi khafifan. Sini kita jelaskan dulu. Maka di sini beliau menyampaikan, seorang santri hendaknya ketika sowan kepada gurunya, hendaknya minta izin terlebih dahulu. Ini termasuk adab. Santri minta izin untuk sowan. Ketika dia masih di pondok misalkan, atau di tempat dia belajar, maka dia langsung ke rumah, kemudian mengetuk pintu, atau mungkin minta izin. Kalau misalkan sudah tidak bersama, atau sudah keluar misalkan, maka minta izin dulu dengan menghubungi, mohon maaf, apakah sakit sowan ke dalam, atau yang semisalnya. Itu termasuk adab, dan termasuk adab juga seorang santri ketika meminta izin melalui misalkan WhatsApp atau yang apapun itu, hendaknya jangan langsung menghubungi syekhnya, menghubungi kiainya, menghubungi gurunya, ustadznya ya. Terus melalui siapa? Melalui orang-orang dekat dengannya. Kira-kira ustadz fulan atau mbah yai atau siapa, apakah hari ini ada di rumah gitu. Misalkan orang-orang yang menjadi khotim dalam atau orang-orang yang dekat dengannya, kita hubungi ya. Jadi tidak langsung menghubungi guru tersebut, karena apa? Guru tersebut bisa jadi sibuk ya, bisa jadi sibuk dan kurang pantas saja kalau kita misalkan menghubungi seorang guru secara langsung. Kalau misalkan guru itu termasuk guru yang sepuh, berwibawa, dan seterusnya.
Tapi kalau misalkan ya gurunya mungkin seumuran seperti itu, ya mungkin lebih ringan masalahnya. Dan beliau mengatakan kalau misalkan tidak diizinkan, ya sudah nggak usah maksa gitu. Atau misalkan sudah ada isyarat sepertinya tidak bisa disowani gitu, ya sudah nggak usah maksa. Dan beliau juga mengatakan kalau misalkan dia ragu, gurunya sudah tahu kalau atau tidak kalau dia sedang minta izin, maka ketika minta izin jangan melebihkan dari 3 kali. Misalkan salam di depan rumahnya, assalamualaikum 3 kali, atau dengan bentuk pintu 3 kali. Semua dalam hadis disebutkan. Kemudian beliau mengatakan wal yakun tarqul bab, dan hendaknya ketukan pintu itu khafifan dengan lembut, ya. Bi adabin, dengan adab juga. Bi alfaril asabi'i, dengan jari jemari atau dengan ujung jari jemari. Ya, jadi menutup pintunya bukan langsung dengan tangan digebrak-gebrak itu, ya itu jelas ini bukan adab. Tapi apa? Pertama minta izin mengetuk pintu, yang pertama kali adalah dengan ujung jarinya. Summa bil asabi', kemudian yang kedua kalau nggak ada jawaban, kemudian baru yang kedua dengan jarinya. Ya. Kemudian kalau tidak ada jawaban, maka yang terakhir summa bil halqati, kemudian dia mengambil gagang pintu, kemudian dipukulkan, ya, qalilan sedikit demi sedikit. Fa in kana al mawdi'u, jika tempat dalamnya itu atau rumahnya ba'i dan jauh anil babi, dari pintu yang diminta izin itu, wal halqati, dan juga gagang pintunya, fala ba'sa, maka tidak masalah, birof idzalika, dengan mengangkat ketukannya, biqadri, dengan seukuran mayusmi'u, bisa memperdengarkan, bisa didengar bagi orang yang ada di dalam rumah yang agak jauh, la ghair, tidak melebihi itu. Maksudnya apa? Kalau misalkan itu gerbang agak jauh, rumahnya agak di dalam, jadi mukulnya agak keras, ya maka dipukul seukuran suaranya bisa terdengar sampai rumah tersebut. Ya, jadi disesuaikanlah, tapi tetap dengan adab, Ya. Karena dalam satu hadis disebutkan idza sta'dzana ahadukum salasan fala yu'dzan lahu falyarji'. Jika salah seorang dari kalian minta izin, tidak diizinkan, dan dia sudah minta izin 3 kali dan tidak ada jawaban, maka hendaknya apa? Dia pulang. Kemudian beliau mengatakan, wala wa idza, dan apabila adzina, mengizinkan gurunya. Wa kanu, ternyata di dalam jama'atan, sudah ada orang-orang lain, sekelompok orang. Atau wakanu, dan yang izin tadi, yang sowan tadi, santri tersebut, jama'atan, banyak. Jadi misalkan kita dengan beberapa teman, misalkan taqaddama afdhaluhum, maka yang maju duluan adalah yang paling utama. Wa asanuhum, misalkan yang paling terkenal atau paling paling misalkan dia orang yang masih saudaranya dengan gurunya atau apa gitu ya. Wa asanuhum, dan yang paling tua usianya. Misalnya dia yang paling tua, maka dipersilakan untuk maju duluan di antara para santri. Wa bidukhul, untuk masuk ke dalam rumah, ke dalamnya ustaz. Wassalami alaihi, dan mengucap salam atas gurunya. Jadi ketika ada rombongan, maka yang mengucap salam itu cukup satu saja. Ini termasuk fikih dalam salam, ya. Ada yang namanya sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah itu? Sunnah kifayah itu adalah satu sunnahan yang ketika dilakukan oleh salah seorang, maka tidak harus dilakukan oleh orang lain. Salah satunya adalah mengucap salam ketika dia bersama rombongan. Maka ketika dia bersama rombongan, yang mengucap salam gak harus semuanya, tapi salah satu sudah mewakili gitu. Tsumma yusallimu alaihi, kemudian juga mengucap salam, ini termasuk adab. Kemudian juga mengucap salam berikutnya kepada gurunya, al-afdal, yang lebih utama, fal-afdal, kemudian yang lebih utama. Jadi mengucap salam didahului temannya yang paling tua, kemudian salim gitu, teman yang lainnya, dan seterusnya. Wayan bagi, dan hendaknya an yadkhula ala syaikhi
sowan kepada gurunya kamilal hayati dalam kondisi sempurna penampilannya, bagus penampilannya. Mutatahhiral badani sudah mensucikan badannya, wathiyabi dan pakaiannya, nadhifahuma dan sudah membersihkannya. Ya, bukan datang sowan dengan pakaian yang kotor yang tidak layak seperti itu. Ba'da setelah mayuhtaju ilaihi apa yang dia butuh kepadanya min akhdhi dhufrin dari memotong kuku, maka jangan sowan ketika kukunya ya seperti enggak pernah dipotongi gitu ya, terlihat jorok hitam-hitam. Wa sya'rin dan juga telah merapikan rambutnya, wa qat'i raihatin karihatin dan menghilangkan bau yang tidak sedap, maka dia memakai pewangian ketika sowan gitu. La siyama lebih lagi in kana jika dia ingin yaksidu menuju majelisal ilmi, tempat atau majelis ilmu, misalkan di majelis gurunya sowannya itu, atau datang ke gurunya ketika di majelis ilmu. Kenapa? Fa innahu majlisu dzikrin, karena majelis ilmu adalah majelis untuk mengingat Allah, wajtima'in dan majelis tempat berkumpulnya manusia fi ibadatin dalam ibadah. Maka hendaknya apa? Tidak memberikan poin tidak sedap dalam majelis tersebut ya, dengan memakai wangian, Qala wa mata dakhala dan kapanpun bertemu ala syekhi terhadap gurunya fi ghairil majlisil am, di selain majelis yang umum, wa indahu man yatahaddatsu dan bersama guru ada orang yang sedang ngobrol, ma'ahu bersama gurunya, fasakatu maka hendaknya yang ingin bertemu tadi diam dulu anil hadits dari pembicaraan ya, karena gurunya sedang ngobrol dengan orang lain. Misalkan kita pasawan ternyata ada tamu lain ya, gurunya sedang ngobrol, maka yang datang baru dia diam dulu, jangan langsung memotong pembicaraan. Au dakhala atau dia masuk ya, bertemu wa syekhu wahdahu, sedangkan gurunya sendiri, nggak ada tamu lain. Yusolli dia sedang sholat, au yadhkuru atau sedang zikir, au yaktubu atau sedang nulis, au yutali atau sedang memutalah kitab, baca kitab. Fataraka dzalika, maka hendaknya santri itu tidak mengganggunya. Au sakata atau diam saja dulu. Walam yabda'hu dan tidak memulai terhadap guru bikalamin dengan ucapan. Au basti hadithin atau sudah memulai pembicaraan. Terus bagaimana? Fal yusallim, maka hendaknya dia salam, wa yakhruj sari'an ya. Kemudian dia langsung pergi ya, dan pergi dengan cepat, karena tahu gurunya sedang sibuk kan gitu, tidak bisa disowani. Jadi ketika salam, mengucap salam terus langsung balik keluar gitu, ketika tahu gurunya sedang sibuk. Illa kecuali an yahutsahu syekh, gurunya mendorong si santri alal mukti untuk tetap diam di tempat ya, maksudnya jangan pergi ya. Wa idza makatha, dan apabila sowan atau duduk akhirnya diam di tempat, fala yutil, jangan terlalu lama, illa an ya'murahu bidzalika, kecuali gurunya yang memerintahkan untuk tetap duduk dulu misalkan. Nah, ini semuanya adalah adab yang hendaknya diperhatikan juga, baik yang masih statusnya santri atau yang sudah menjadi alumni, barangkali kan seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa yanbaghi an yadkhula ala syekh, dan hendaknya ketika masuk bertemu gurunya, wa yajlisa indahu, dan duduk di sisi gurunya, wa qalbuhu farigun, dan hatinya fokus ya, minasyawagili lahu, daripada urusan-urusan pikiran-pikiran lain terhadap gurunya, fokusnya pada gurunya. Wa dhihnuhu safin, dan pikirannya juga fokus ya, la fi hali nu'asin, hendaknya tidak dalam kondisi ngantuk. Misalkan sowan kondisi ngantuk di sisi gurunya, ini enggak pantas. Au ghadabin, atau dalam kondisi marah, ini juga tidak pantas. Au ju'in syadidin, atau rasa lapar yang sangat, au atashin atau rasa haus yang sangat, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Intinya hendaknya ketika seorang itu sowan bertemu dengan gurunya atau bersama dengan gurunya, hendaknya dalam kondisi emosional yang stabil ya,
Tidak terlalu sehingga apa tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa fokus, bisa mengambil istifadah dari gurunya. Lian syarah, ya beliau mengatakan lian syariha sadruhu, supaya bisa terbuka dadanya. Lima yuqalu, terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Waya'i, dan bisa memahami mayasma'uhu, apa yang dia dengar. Kalau orang nggak fokus ya nggak bisa paham gitu, apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Wa idza hadara, dan jika dia menghadiri makana syekhi, tempat gurunya, falam yajidhu, ternyata tidak mendapati gurunya jalisan, duduk di situ, intadharahu, maka dia yang menunggu. Ya, dia yang menunggu. Kaila yufawitu, supaya tidak terlewat, ala nafsi, atas dirinya, darsahu, pelajarannya. Misalkan ini sudah jam pengajiannya, misalkan ketika datang gurunya belum hadir, maka apa yang dilakukan? Ditunggu sampai ada pemberitahuan bahwasanya memang udzur, tidak bisa hadir. Jadi tunggu, jangan malah ya sudah gurunya nggak hadir, ya dikira guru harus datang guruannya. Enggak, santri memang harus datang duluan gitu, bukan gurunya suruh datang duluan. Ini termasuk adab yang kurang gitu. Fa inna kulla darsin, kan beliau mengatakan, karena setiap pelajaran yasfutu, yang sudah terlewat, la iwadalahu, tidak akan bisa diganti. Tidak akan bisa diganti. Ya, maka eman kalau misalkan ya akhirnya santrinya ya sudah, tak pulang saja, tetap balik saja karena nggak ada guru, ya salah. Su'ul adab ini, ya. Santri harus menunggu, karena santri memang adabnya harus datang duluan, bukan gurunya suruh datang duluan. Beliau kemudian mengatakan, qala wala yatruku alaihi, dan tidak boleh mengetuk pintu gurunya. Liyakhruja ilaihi, supaya gurunya keluar, ya, supaya gurunya keluar menemuinya. Wa in kana naiman, maksudnya apa? Ketika sedang di majelis, maksudnya ini ya, bukan sawan ke dalam rumah, tapi ketika di majelis ini kok gurunya nggak hadir, ya, maka bagaimana? Apakah perlu didatangi ke rumahnya? Jangan. Jangan. Bisa jadi gurunya ada sebuah kerepotan, kecuali kalau misalkan waktu sudah lumayan lama, ini apa gurunya lupa atau apa, mungkin bisa ditanyakan pada orang-orang dekat dengan gurunya. Wa in kana naiman, dan apabila gurunya tidur, sabaro, dia sabar. Kemudian kita katanya, kemana gurunya? Ternyata masih tidur. Maka bagaimana? Sabaro, jangan pulang, sabar. Hatta yastaiqidh, hingga gurunya bangun. Ya, hingga gurunya bangun. Atau mungkin pilihan yang kedua, yansarif, maka dia balik, summa ya'ud, kemudian dia kembali lagi. Makanya dia balik pulang mungkin untuk perluannya, kemudian dia kembali lagi untuk belajar. Wassabaru khairun lahu, dan sabar itu lebih baik untuknya. Jadi beliau mengatakan, kalau gurunya ini misalkan sedang tidur, maka santri punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia sabar menunggu, dan itu yang kata beliau lebih baik. Pilihan yang kedua, dia boleh pulang gitu ya. Dia boleh pulang, tapi besok kembali lagi untuk belajar, jangan habis itu mutung gitu ya. Masa gurunya didatangi ternyata masih tidur gitu ya, mau belajar gimana ini? Jangan mutung gitu ya. Kita yang butuh memang, bukan gurunya yang butuh, kita yang butuh. Faqad ruwiya anna Ibn Abbas, dan diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana yajlisu, beliau duduk, fi talabil ilmi, dalam belajar agama, hanya menunggu untuk belajar, ala babi Zaid bin Thabit, di depan pintunya Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit. Hatta istaiqidh, hingga Zaid bin Thabit bangun. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada sahabat Ibn Abbas, ala nuqibuhu laka, tidak maukah kami akan membangunkan Zaid bin Thabit? Fayaqul, maka sahabat Ibn mengatakan, la, enggak usah. Jadi ada yang menawari, kita bangunkan saja lo Zaid bin Thabit, daripada kamu nunggu di sini kan gitu. Kata sahabat Ibn Abbas, enggak, jangan, biarkan saja. Warubbama tala muqamuhu, dan seringkali atau bisa jadi terkadang tala muqamuhu, agak lama ya dia berdiam diri. Agak lama dia berdiam diri. Wa qara'athu asyamsu. Ya, terkadang sahabat Ibn Abbas nunggu agak lama gitu. Sahabat Ibn Abbas kadang nunggu agak lama, sampai matahari ini
mengenai dirinya, maksudnya sinarnya mengenai dirinya. Ya, jadi sampai seperti itu sahabat Ibnu Abbas ketika belajar. Ya, wa kadzalika kana salafu yaf'alun, demikian juga salafus saleh dahulu melakukan. Ya, maka ini bagaimana kita melihat mereka barokah ilmunya dengan adab yang luar biasa yang mungkin tidak akan mampu dilakukan oleh santri-santri zaman sekarang. Wala yatlubu, dan tidak meminta minasyekhi, dari gurunya, iqra'ahu, membacakannya. Ya, maksudnya apa? Untuk izin membaca gitu ya. Fi waktin, pada waktu yang yasyukku alaihi, sulit atasnya, untuk atas gurunya, fihi, dalam masalah membaca tersebut. Aulam tajri, atau tidak berlaku adatuhu, kebiasaannya, bil iqra'i fihi, dengan membacakan pada hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hendaknya seorang santri misalkan dia ingin membacakan satu kitab pada gurunya, ya, atau mungkin mau minta ngaji gitu ya, maka jangan mencari waktu-waktu yang gurunya kesulitan, tidak bisa, maksudnya waktu-waktu yang repot atau yang semisalnya, ya. Wala yakhtari'u alaihi waqtan khasan bihi, dan jangan dia meminta kepada gurunya waktu khusus, duna ghairihi, tanpa selain yang lainnya, maksudnya tanpa selain santri yang lainnya. Wa in kana ra'isan aw kabiran, meskipun dia adalah seorang pemimpin atau seorang pembesar. Jadi kalau mau ngaji, ngaji bersama santri lain gitu. Jangan cari waktu khusus seolah-olah dia privat, sedangkan santri yang lain itu diajar secara umum. Ya enggak. Kalau mau ngaji, ngaji bersama santri yang lain. Gitu. Kenapa demikian? Lima fihi minatarafu'i wal humqi. Karena di dalamnya ada sisi kesombongan nanti dan ada sisi kebodohan. Ya. Ala syekhi, terhadap guru tersebut, wa talabati, dan murid yang lain, wala ilmi, dan juga ilmu. Warubama, dan bisa jadi istahya asyekhu, guru itu maluminhu, dari santri tersebut, fatara kali ajli, hingga akhirnya meninggalkan karena sebab satu santri yang ingin dikhususkan tadi, ma huwa ahammu indahu, meninggalkan hal yang lebih penting di sisi gurunya tadi, fidzalikal waqti, di waktu itu, fala yuflihu talib, sehingga santri tadi tidak akan bisa tidak akan bisa beruntung. Maka hendaknya ketika masih nyantri hendaknya tidak tidak meminta gurunya untuk mengajar privat dirinya gitu ya, di samping murid yang lainnya. Misalkan ada majelis umum, ya sudah ikuti majelis umum, jangan minta nggak pantas gitu ya, misalkan di majelis umum. Fa in bada'ahu asyaikhu, jika gurunya memulai biwaktin muayyanin, di waktu tertentu, au khasin, atau waktu khusus, li'udhrin a'ikin lahu, karena udzur yang menghalangi diri guru tersebut, anil hudur, dari menghadiri ma'al jama'ati, bersama jamaah, au li maslahatin, atau karena ada maslahat, ra'aha syaikhu, yang syekh memandangnya, atau guru memandangnya, fala ba'sa bidzalika, maka tidak masalah. Dalam artian gini, secara asal santri tidak boleh ya secara khusus meminta waktu kepada guru untuk belajar privat. Ya, kalau misalkan ada majelis umum, ya, kalau misalkan ada pelajaran umum dan dia sama-sama santri, gitu. Harusnya sama-sama santri ya sama-sama belajar di tempat yang sama gitu. Tapi kecuali kalau misalkan guru memandangnya ada maslahat di situ. Misalkan guru memandang anak ini agak telat. Dalam artian mungkin dia perlu tambahan belajar. Kemudian guru meluangkan waktunya, maka ini nggak masalah. Maka ini tidak masalah. Itu sebagian adab-adab yang bisa kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam. Sampai kita adab yang ke-7, dan insyaallah akan kita lanjutkan di adab yang ke-8.
Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.